Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penerapan artificial intelligence pada bidang industri, bisnis, dan pendidikan. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya, nama saya Muhammad Yusri Nasrul dari kelas ARD 1J. Nah, semoga apa yang saya sampaikan di dalam video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang melihat videonya ya. Oke, ayo kita simak videonya ya teman-teman. Oke, jadi pembahasan kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu AI. Jadi Artificial Intelligence atau yang biasa disingkat AI merupakan teknologi yang sebenarnya sudah dikembangkan sejak lama dan seiring perkembangan sudah mempengaruhi manusia di segala aspek kehidupan. Menurut Russell dan Norvig, kecerdasan buatan adalah suatu program komputasi yang dapat membuat mesin bekerja layaknya kecerdasan manusia. Jadi seperti mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan melakukan prediksi karena AI memiliki kemampuan yang hampir sama dengan manusia. Jadi maka AI disebut juga kecerdasan eksternal ataupun eksternal intelligence ya teman-teman. Jadi awal pengembangan AI itu dilakukan di Amerika Serikat dengan perusahaan yang pertama adalah IBM dan dilanjut oleh Microsoft selama lebih dari 25 tahun. Jadi Amerika Serikat mengembangkan teknologi pertahanan dan keamanan melalui DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency yang telah beroperasi selama lebih dari 60 tahun ya teman-teman. Jadi Amerika Serikat menggunakan teknologi AI pada perangkat teluk pada tahun 1991 dengan nama DART atau Dynamic Analysis and Replanning Tool sebagai alat untuk perencanaan logistik barang dan juga transportasi yang diinisiasi oleh DARPA. Jadi Tiongkok sebagai negara yang terus mengimbangi Amerika Serikat sebagai negara adidaya, terus melakukan pengembangan dengan ikut mengimplikasikan teknologi AI dalam ranah militer. Tiongkok menginvestasikan lebih dari 150,8 miliar USD untuk pengembangan teknologi AI, dan pada masa yang akan datang Tiongkok akan memperjualbelikan teknologi AI yang telah dikembangkan olehnya. Jadi pengembangan AI di oleh Tiongkok telah ditunjukkan pada kegiatan Beijing Civil Military Integration Expo pada Mei 2019 kemarin. Lalu di mana pada pameran itu banyak drone yang mereka miliki digunakan sebagai pengangkut orang maupun barang dan juga sudah dilengkapi oleh AI sehingga bisa beroperasi sesuai program dan tanpa mengoperasikan oleh manusia lagi. Tiongkok selama memamerkan drone-drone yang mereka miliki, mereka juga menerima produksi drone sesuai permintaan jika ada negara yang ingin membelinya. Jadi artificial intelligence atau AI atau biasa disebut dengan kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang dimiliki oleh mesin yang dapat menghasilkan kerja layaknya manusia. Perkembangan AI sangatlah berguna bagi berbagai bidang, misalnya kalangan bisnis, industri maupun pendidikan. Karena dengan perkembangan teknologi ini jadi memang sangat membantu manusia untuk bisa bekerja dengan cepat sehingga semua orang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan mudah dan tentunya dapat mempersingkat waktu dengan mencapai hasil yang optimal. Contoh implementasi dari AI itu sendiri sebagai pengguna teknologi informasi adalah cloud computing yang disajikan berdasarkan utilitas secara on demand. Cloud computing sebenarnya adalah bukan hal yang baru dalam dunia teknologi informasi. Jadi web server, internet server provider, ISP, programmable web, dan virtualisasi merupakan konsep-konsep yang telah berkembang dan memberikan kontribusi pada evolusi teknologi ini. Jadi dengan maraknya teknologi saat ini sudah hampir semua orang menggunakan teknologi AI di dalam pekerjaannya. Namun tidak semua orang dapat menggunakan dan menerapkan AI di dunia kerja mereka. Jadi dikarenakan kendala skill ataupun kemampuan pekerja atau pengguna AI, jadi untuk mengoperasikan teknologi AI telah menghasilkan kemajuan besar dalam perangkat keras komputer lunak dan teknologi internet telah mengubah masyarakat kita secara permanen. Sehingga dapat disimpulkan apabila saat ini teknologi tidak mengalami kemajuan sebesar ini, jadi maka seluruh kegiatan industri, bisnis maupun pendidikan di dunia tidak akan semaju saat ini. Oke, setelah kita bahas tadi tentang apa sih itu AI, nah sekarang kita akan masuk ke bab inti, yaitu saya akan mereview 3 jenis jurnal dengan tema dengan judul yang berbeda-beda gitu. Ya, judul untuk jurnal yang pertama itu dengan judul Implementasi Artificial Intelligence dalam Pemerataan Karakteristik atau Kompetensi dan Perkembangan Psikologi Siswa Sekolah Dasar melalui Platform Offline, yang ditulis oleh Ahmad Sudi Pratikno dan diterbitkan oleh researchgate.net pada tahun 2017. Jadi
Di sini dituliskan dari latar belakang perkembangan iptek yang diiringi dengan rasa tanggung jawab yang tinggi akan membawa kemanfaatan bagi semua orang yang menggunakan teknologi tersebut. Jadi iptek telah memberikan perubahan yang besar bagi kehidupan manusia. Banyak manfaat yang dapat diambil dari perkembangan iptek. Salah satunya yakni dalam dunia pendidikan, peran iptek dan dunia pendidikan diantaranya dapat memudahkan guru untuk mengakses sumber belajar melalui internet. Hadirnya teknologi ini dalam dunia pendidikan dirasa masih sangat minim ditemukan terutama di Indonesia. Berbagai kendala muncul seperti akses sekolah yang masih sulit, infrastruktur kurang maksimal, dan masalah-masalah lainnya lagi. Jadi salah satu teknologi yang dapat diterapkan pada dunia pendidikan yakni teknologi artificial intelligence atau sering disebut sebagai kecerdasan buatan. Jadi AI atau artificial intelligence merupakan teknologi yang dapat digunakan manusia sebagai aspek bergerak layaknya robot. Namun keberadaannya berupa tampilan virtual dalam suatu sistem komputer. Nah, adapun rumusan masalah daripada jurnal ini adalah bagaimana mengaplikasikan adanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan, khususnya untuk memetakan karakteristik kompetensi dan perkembangan psikologi siswa sekolah dasar di Indonesia gitu. Itu yang pertama, dan yang keduanya apa saja manfaat yang bisa kita peroleh dari penelitian ini serta faktor apa saja yang bisa mempengaruhi dunia pendidikan dari penerapan artificial intelligence ini. Nah, dari tujuan penelitian yang dituliskan pada jurnal ini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan adanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan, khususnya untuk memetakan karakteristik kompetensi dan perkembangan psikologi siswa sekolah dasar di Indonesia. Jadi selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menelah hambatan manfaat yang diperoleh serta faktor yang mempengaruhi dari penerapan artificial intelligence itu sendiri. Penerapan ini didasarkan atas kemajuan teknologi yang didominasi pada dunia industri, jadi telekomunikasi dan informasi serta sektor yang lain, sehingga pemanfaatan suatu teknologi mutakhir perlu dimaksimalkan bagi kepentingan dunia pendidikan. Penerapan artificial intelligence ini dilakukan berbasis offline karena kondisi koneksi internet di Indonesia kurang stabil dan merata ya teman-teman. Tahu Indonesia plus 62. Oke, metode penelitian di sini dituliskan penelitian yang akan dilakukan pada jurnal ini adalah merupakan penelitian kualitatif dan deskriptif. Pada penelitian ini tidak terdapat indikator-indikator khusus yang menampilkan dan menjelaskan bahwa adopsi teknologi AI dilaksanakan secara sukses. Jadi indikator yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan ini sederhana, yakni dengan meninjau apakah nantinya apabila teknologi AI ini akan diterapkan, dampak positif yang ditimbulkan cenderung lebih besar daripada dampak negatif yang ditimbulkan. Jadi pelaksanaan penelitian kualitatif dan deskriptif ini menggunakan teknik purpose sampling dalam pengembangan sampel penelitian. Sampel penelitian dilakukan dengan teknik purpose sampling. Oke, jadi dari hasil pembahasan penelitian diharapkan dapat diekspansi ke seluruh SD yang ada di Indonesia. Jadi melakukan teknologi AI berbagai di sekolah-sekolah daerah kota dirasa saran dan perasaan telah baik dan mumpuni untuk diterapkan teknologi ini. Langkah yang penting dapat dilakukan dengan dasar pertimbangan yang matang dan diharapkan menghasilkan keputusan yang tepat. Misalkan dalam perpindahan siswa antara sekolah dapat di atas secara online melalui data yang diperoleh dari sekolah asal. Artificial intelligence adalah bentuk dari puncak IT yang dapat menyatukan pengumpulan dan merancang kecerdasan manusia dalam bentuk sistem. Jadi sistem ini akan ditemukan polanya dan kemudian diaplikasikan untuk melaksanakan pekerjaan. Berawal dari perkembangan AI, maka dapat diciptakan robot hingga hologram atau barcode canggih sesuai yang tidak hanya dapat mempermudah pekerjaan manusia, akan tetapi mirip dengan dapat bekerja layaknya manusia normal lainnya. Jadi penerapan artificial intelligence harus mempertimbangkan nilai aksiologi, epistemologi, dan ontologi dalam sudut pandang filsafat ilmu. Hal ini disebabkan karena suatu ilmu harus bermanfaat bagi kemalahan manusia, terutama untuk memenuhi kebutuhan orang banyak sebagai sarana pendidikan. Kesimpulan dan saran daripada jurnal pertama ini adalah penelitian diharapkan dapat diaplikasikan dan digeneralisasikan tidak hanya pada jenjang sekolah dasar namun juga pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kendala serta faktor-faktor yang muncul selama penerapan teknologi ini dapat digunakan sebagai bahan
mengambil faksi untuk penerapan teknologi yang jauh lebih baik di masa mendatang. Baik, untuk artikel yang kedua atau jurnal yang kedua ini yang berjudul Implementasi Artificial Intelligence AI di bidang administrasi publik pada era evolusi industri 4.0. Jadi nama penulisnya adalah Endang Irawan Supriyadi dan Dianing Bayu Asi. Jadi diterbitkan oleh Jurnalasi, diterbitkan pada tahun 2001. Jadi kehadiran revolusi industri pada 4.0 telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam perkembangan dan pemanfaatan teknologi dalam berbagai sektor bidang seperti bidang pemerintahan, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan sektor bidang lainnya. Jadi revolusi industri 4.0 adalah transformasi industri keempat yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi dan terjadinya interkonektivitas perkembangan teknologi dengan pemanfaatannya yang dapat memunculkan hal-hal yang baru yang belum pernah terjadi pada evolusi industri sebelumnya. Salah satunya adalah munculnya teknologi artificial intelligence atau yang kita kenal dengan kecerdasan buatan, sering memberikan pengaruh yang signifikan pada beberapa faktor bidang peningkatan peran dan pemanfaatan teknologi pada revolusi industri 4.0, khususnya pemanfaatan teknologi artificial intelligence. Ini juga memberikan pengaruh pada perubahan pola hidup dan kebiasaan masyarakat ya teman-teman, yang dapat menimbulkan munculnya komplikasi kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Nah, adapun rumusan masalah daripada jurnal ini adalah bagaimana artificial intelligence digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui penyediaan aplikasi berbasis teknologi di bidang administrasi publik. Dan yang kedua, apa dampak yang timbul dari penerapan artificial intelligence di bidang administrasi publik. Jadi tujuan masalah yang ada pada jurnal ini adalah penelitian ini akan membahas bagaimana implementasi teknologi artificial intelligence dalam menyelesaikan dan memenuhi kebutuhan. Jadi masyarakat mulai penggunaan aplikasi berbasis teknologi pada pelayanan publik serta kesiapan sumber daya manusia dalam penerapan artificial intelligence di bidang administrasi publik. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif bersifat studi keputusan yang menggunakan buku-buku dan literatur lainnya sebagai objek yang utama yang akan menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif. Jadi ada juga hasil dari pembahasan pada penelitian ini adalah perkembangan artificial intelligence saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat ya teman-teman, baik dengan perkembangan hardware dan software artificial intelligence, misalnya membangun produk-produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Produk-produk tersebut dikelompokkan menjadi ke dalam 4 teknik dalam artificial intelligence, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Keempat teknik ini telah digunakan banyak sektor bidang, salah satunya dalam bidang administrasi publik. Contoh dari aplikasi pelayanan publik tersebut diantaranya yang pertama ada Satria Electronic Assessment Text Report Apps. Terus yang kedua ada Gempil, ada Layadrawat, ataupun aplikasi Movit, aplikasi Bima, aplikasi Citarum. Dan adapun kelebihan dari kekurangan implementasi artificial intelligence adalah sebagai berikut ya. Di sini ada yang pertama ada kelebihan yaitu meningkatkan kinerja pemerintahan menjadi lebih efektif, mempercepat proses kerja sehingga dapat mengefisien waktu dan biaya, membangun pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam banyak aspek, terutama yaitu berkaitan dengan penyediaan layanan publik. Terus ada kekurangan yaitu implementasi artificial intelligence pada bidang administrasi publik, yaitu berkurangnya interaksi sosial secara langsung antara pemerintah dengan masyarakat. Yang kedua, munculnya crime cyber atau hacking yang mencuri password dan data-data pada situs pemerintahan yang sering berujung pada penyalahgunaan data. Terus yang ketiga ada mahalnya biaya pengadaan infrastruktur perangkat artificial intelligence. Nah, dari kesimpulan pada artikel kedua ini adalah implementasi artificial intelligence pada bidang administrasi publik telah membangun pemerintah dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini yang telah banyak mengalami perubahan akibat adanya penetrasi teknologi. Namun, artificial intelligence belum bisa dimanfaatkan oleh seluruh instansi pemerintahan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yang tanya besar anggaran penyediaan infrastruktur perangkat, kurangnya kesiapan sumber daya, dan sektor pemerintahan baik untuk technical skill maupun non-teknikal. Dalam penelitian ini, pemerintah diharapkan dapat melakukan transformasi sehingga dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Salah satunya adalah penerapan teknologi artificial intelligence pada bidang administrasi publik.
Yang untuk jurnal yang ketiga atau jurnal yang ketiga dengan judul Perlindungan Data Nasabah terkait pemanfaatan artificial intelligence dalam bidang aktivitas perbankan di Indonesia, yang ditulis oleh Rahmat Ayunda dan Rusdianto, diterbitkan oleh Jurnal Komunikasi Hukum JKH pada tahun 2021 ya teman-teman. Jadi latar belakang dari jurnal ini adalah perkembangan AI dalam pelayanan aktivitas perbankan semakin berkembang dengan pertumbuhan teknologi yang berkembang sangat pesat. Pengguna AI tentunya akan ada sisi positif dan negatif. Jadi perkembangan teknologi yang sangat pesat tentunya akan memberikan dampak kerugian bagi beberapa pihak dalam pekerja maupun nasabah. Tingginya tingkat kebolehan rahasia bank ketika penerapan AI dikarenakan sistem keamanan pada sistem tersebut belum cukup dan aturan yang mengatur terkait dengan pelanggaran tersebut masih tergolong sangat rendah. Maka dari itu, yang terpenting adalah kemampuan data dan sistem yang masih terus berkembang dengan kecanggihan, sehingga untuk saat ini kemungkinan dialaminya kerusakan atau gangguan masih tergolong tinggi juga dengan maraknya tingginya pembocoran yang dilakukan oleh hacker ya, dengan sebuah kejahatan cyber yang dapat membuat penerapan asas rahasia dalam sistem perbankan menjadi hancur gitu. Nah, adapun rumusan masalah di sini yang pertama bagaimana memberikan kemudahan dan efisiensi kepada seluruh nasabah dan juga pihak bank dalam penerapan artificial intelligence di bidang perbankan. Dan yang kedua, apa saja dampak negatif dan cara menghindari dampak negatif melalui pembentukan regulasi baru terkait penerapan artificial intelligence dalam aktivitas perbankan di Indonesia. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini adalah penelitian ini dituju untuk menjelaskan mengenai manfaat yang didapatkan dari penerapan AI dalam aktivitas perbankan, dampak negatif dan cara menghindari dampak negatif melalui perbentukan regulasi baru terkait penerapan artificial intelligence dalam aktivitas perbankan di Indonesia. Nah, untuk metode penelitian, Sarjono Sukanto dari Sri Maduji berpendapat bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan secara meneliti dan menganalisa bahan hukum primer dan sekunder terkait pengumpulan data yang dilakukan, yaitu dengan menggunakan studi pustaka dengan memanfaatkan data yang berupa data sekunder. Nah, untuk hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah kemajuan dari AI itu memberikan banyak manfaat dalam aktivitas perbankan di Indonesia ya teman-teman. Jadi salah satunya itu manfaat yang paling dirasakan atau kemajuan teknologi adalah nasabah yang merasa lebih hemat waktu, efisien dan mudah dalam melakukan aktivitas perbankan hanya melalui teknologi. Melalui penerapan AI dapat membantu pekerja maupun nasabah di bank mendapatkan efisiensi dalam pengerjaan suatu hal dalam hal penyimpanan data dan tidak ada batasannya. Jadi memiliki ketetapan dan keakuratan dalam mengejar suatu hal, bisa digunakan kapan saja dan dalam jangka waktu yang panjang, lebih murah, lebih bisa dikerjakan dengan cepat dan tepat waktu. AI itu digunakan dalam untuk mengidentifikasi transaksi yang merupakan penipuan dan mengadopsi pemberian skor kredit yang cepat dan akurat serta mengutamasi tugas-tugas pengolahan dan data secara tajam. Nah, untuk kesimpulan daripada pembahasan jurnal ketiga ini adalah dengan mewujudkan teknologi tersebut sehingga para masyarakat menjadi lebih mudah untuk melakukan segala sesuatu dan perubahan tersebut terjadi dalam aktivitas perbankan. Jadi aktivitas perbankan biasanya dilakukan secara langsung oleh pihak bank dengan nasabah di kantor bank. Dikarenakan penerapan AI dalam aktivitas perbankan sehingga setiap transaksi dan aktivitas bank dapat dilakukan secara online melalui telepon genggam, HP ataupun laptop. Dan komputer. Penerapan AI dalam aktivitas perbankan membuat segala aktivitas perbankan menjadi lebih mudah gitu dan efisien dan hemat waktu juga. Dari pihak bank bisa memperbaiki lagi terkait penyalahgunaan AI dalam aktivitas perbankan yang masih belum diatur. Jadi pihak bank bisa mempertegas lagi perihal tindakan kriminal seperti tindakan cybercrime, yang mana calon pelaku tindakan cyber harus ditegaskan sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku itu sendiri.